Loose change for getting down. It's Friday. Hai semuanya, kenalin namaku Nimade Putri Amelia Kusumaniro dengan nama vet Facies articularis capitis costecranialis dari gugus 10. Saya biasa dipanggil Amel. Di rumah, saya memiliki satu hewan kesayangan, yaitu anjing yang saya beri nama Lola. Di mana Lola adalah salah satu alasan mengapa saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Karena dulu Lola pernah sakit demam, di mana sakit demam itu adalah satu sakit pertama kali banget, dan saat itu kondisinya malam hari. Jadi saya sangat-sangat panik karena di daerah saya sangat jarang ditemukan dokter hewan ataupun vet yang buka di malam hari. Terutama di sini, di daerah saya tinggal, sangat jarang ditemukan ada dokter hewan. Karena hal tersebut, saya menjadi panik. Dan akhirnya, saya berhasil menemukan satu dokter hewan yang saya cari kontaknya melalui internet, dan syukurnya beliau mau membantu saya. Karena hal itu, saya memutuskan untuk menjadi dokter hewan. Karena di Indonesia sendiri, kebutuhan akan dokter hewan masih sangat diperlukan. Dan di daerah rumah saya juga jarang ditemukan ada dokter hewan. Jadi, menurut saya ini adalah peluang yang sangat bagus untuk saya sebagai calon dokter hewan. Kebetulan di Indonesia sendiri baru ada 11 universitas yang di dalamnya ada jurusan kedokteran hewan. Yang pertama adalah Universitas Syah Kuala, kemudian ada Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Nusa Cendana, Universitas Hasanuddin, dan juga Universitas Udayana. Dari 11 universitas tersebut, saya pada akhirnya memilih Universitas Udayana sebagai tempat untuk melanjutkan pembelajaran. Hal mendasar yang menjadikan saya berkuliah di Universitas Udayana adalah universitas ternama yang ada di Bali. Dan kebetulan juga, jurusan kedokteran hewan ada di Universitas Udayana. Nah, Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana memiliki 3 ikon hewan penting. Yang pertama adalah sapi Bali, kemudian ada babi Bali, dan yang terakhir adalah anjing Kintamani. Di sini saya memilih anjing Kintamani. Anjing Kintamani merupakan salah satu ras anjing yang berasal dari Desa Sukawan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Anjing Kintamani dapat dikelompokkan ke dalam anjing pekerja dan anjing penjaga dengan ukuran sedang, karena anjing Kintamani memiliki proporsi tubuh yang sangat baik. Sebagai anjing yang hidup dan tumbuh di pegunungan, anjing Kintamani memiliki rambut yang panjang di bagian ekor dan juga di bagian dada. Ciri khusus dari anjing Kintamani yakni kepala bagian atas bentuknya lebar dengan dahi dan pipi yang bentuknya datar, moncong yang kuat dan proporsional. Kemudian, anjing Kintamani juga memiliki bibir yang berwarna hitam maupun kecoklatan. Serta anjing Kintamani memiliki gigi yang sangat kuat. Anjing Kintamani juga memiliki telinga yang berdiri dengan tegak, membentuk huruf V terbalik, namun dengan ujung sedikit membulat, di mana proporsi antara telinga yang satu dan telinga yang lain sangat seimbang. Kemudian, untuk mata anjing Kintamani, matanya berbentuk lonjong seperti buah almond dengan bola mata berwarna coklat gelap. Untuk hidungnya, moncong hidungnya terkadang berwarna hitam ataupun coklat tua, dan warnanya sering berubah karena penambahan umur atau perbedaan musim. Anjing Kintamani memiliki punggung yang datar dan juga memiliki bulu yang lebat di sekitar dada yang disebut sebagai bulu badong, di mana bulu anjing Kintamani tidak mudah untuk rontok. Kaki anjing Kintamani sangat kuat dan juga lurus, baik dilihat dari samping, dari belakang, maupun dari depan. Kemudian, bulu ekornya panjang
dan juga tegak. Terkadang tegaknya membentuk sudut 45 derajat. Ataupun melingkar tanpa jatuh ke punggung ataupun jatuh ke samping. Nah, di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kami mengenal satu salam yang disebut dengan salam Vetro. Untuk posisi tangannya adalah seperti ini, dan ketika kita mengucapkan adalah dengan menaikkan tangan kanan kita dengan posisi seperti ini ke atas, yang berbunyi salam Vetro. Vetro profesional, Vetro beretika, Vetro berbudaya. Nah, di salam tersebut kita mendengar dan juga mengenal kata profesional, beretika, dan juga berbudaya. Profesional di sini menurut saya adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi ataupun memerlukan kepandaian khusus dalam pengerjaannya. Beretika di sini menurut saya adalah kemampuan untuk membedakan baik dan buruk ataupun benar dan salah dalam perbuatan, sikap, ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, berbudaya menurut saya adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Nah, sebagai calon dokter hewan, kami tentunya membutuhkan sifat yang profesional, beretika, dan juga berbudaya demi menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengabdian yang dilakukan dokter hewan kepada masyarakat. Di mana pengabdian yang dokter hewan lakukan melalui dunia hewan, baik untuk masyarakat, untuk negara, maupun untuk dunia sekalipun. Seperti semboyannya, manusia meriga satwa suaka. Nah, untuk yang terakhir, saya memiliki peta konsep tentang apa yang akan saya lakukan di Universitas Udayana, terutama di Fakultas Kedokteran Hewan selama 4 tahun ke depan. Nah, yang pertama, saya akan mengikuti serangkaian acara ospek seperti KKV, PJMB, PKKMB, Kersos Keswan, dan lain-lain. Kemudian, di sana saya akan menambah relasi dan juga pengalaman baru, di mana saya akan mempunyai banyak teman dari berbagai daerah dan juga berbagai sifat maupun karakter. Kemudian, saya akan belajar untuk berorganisasi, di mana saya akan mengurangi rasa malas yang ada di dalam diri saya. Kemudian, saya berusaha ikut semua event yang FKH adakan, seperti misalnya street feeding maupun acara-acara lainnya. Kemudian, saya akan mengikuti berbagai macam perlombaan dan berusaha untuk menjadi juara. Di mana tujuan saya di sini adalah tentunya untuk membanggakan Fakultas Kedokteran Hewan serta untuk membanggakan orang tua. Setelah itu, saya akan mencari-cari beasiswa dan melamar beasiswa, di mana uang saku kuliah dari beasiswa akan sangat terbantu di sini. Kemudian, saya juga akan berusaha untuk mendapatkan IPK yang memuaskan dan membuat kedua orang tua saya bangga. Serta yang terakhir, saya berusaha untuk lulus tepat waktu agar orang tua senang dan juga menghindari pertanyaan kapan lulus. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai jumpa.